Taurat kan ada 10. Iya, kata siapa kalau itu berbicara? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. 10 saja. Itu kan dibilang kalau barang siapa menghilangkan hukum Taurat. Tidak ada kata hukum di situ, nggak ada. Hukum Taurat kan di situ. Iya, di situ kata nomos. Nomos itu artinya Taurat. Iya. Nah sekarang, betul. Nah sekarang Taurat. Siapa yang membatasi Hukum Taurat Taurat itu hanya 10? Siapa yang membatasi? Ya memang hukum Taurat itu cuma ada 10. Siapa yang membatasi? Sedangkan perintahnya Ulangan 11 nomor 1, segala yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa itu Taurat. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu, itu Taurat. Itu aturan-aturan. Itu bukan Taurat. Loh, jadi itu hukum apa namanya itu? Kalau jangan makan babi itu hukum apa namanya? Itu aturan untuk cara makan. Ya, itu aturan yang bisa dirombak. Siapa bilang? Ya kan Tuhan Yesus sendiri merombaknya. Di mana Yesus merombak Taurat? Itu segala sesuatu yang masuk ke mulut Itu tidak ada hubungannya dengan haramnya babi. Ya justru itu kalau masuk ke mulut boleh masuk ke mulut. Oh apa? Tidak bisa. Tidak bisa, nggak bisa. Tidak bisa. Itu Anda itu mentafsirkan. Kan, nah, sekarang apakah orang Yahudi makan babi? Aja bisa. Apakah orang Yahudi makan babi? Apakah orang Yahudi makan babi? Ya kan Yesus menghalalkannya. Enggak, saya tanya apakah orang Yahudi makan babi hari ini? Oh, Yahudi tidak. Nah, tidak ikut. Berarti mereka menjalankan apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Musa, oleh Yesus. Ya kan, betul. Tapi kan jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Orang Kristen memang dasar pemakan babi, makan babi. Sekarang pertanyaan saya ke abang. Pertanyaan saya ke abang. Hukum Taurat kalau tidak cuci tangan haram nggak? Itu najis katanya. Najis ya, menurut nenek moyangnya kan? Betul toh. Kalau makan babi najis ya. Najis dan haram, jelas itu. Berarti sama, berarti hukumnya sama. Berarti tidak cuci tangan sama makan babi itu sama. Beda. Cuci tangan. Bedanya? Cuci tangan, makan babi. Kan Dengar, makan babi cuci tangan atau tidak cuci tangan tetap haram. Siapa bilang? Di situ kan siapa bilang? Emang di situ lagi makan babi bahasannya? Itu bukan masalah makan babi. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah ada larangan makan babi untuk orang Kristen dari Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Memang Yesus tidak mengajarkan larangan makan babi, tidak ada. Sekarang Kristen, apakah ada perintah Tuhan agar jangan makan babi kepada Kristen? Tidak ada. Terus kenapa kalian harus ngais-ngais bahwa Tuhan Yesus menghalalkan? Kalau memang kan ada haramnya babi. Yang hadirkan bumi itu mengajarkan tidak ada yang satupun haram kalau masuk ke mulut. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak larangan makan babi untuk orang Kristen? Kan Tuhan Yesus tidak ada mengajarkannya. Memang ada, pernah dilarang orang Kristen makan babi? Pernah? Tidak ada. Tidak pernah. Jadi untuk apa kalian mendasari makan babi karena Matius 15? Ya justru itu Yesus yang merombaknya kan. Nah, itu kita sekarang kalau Anda menuduh Yesus yang merombaknya, itu adalah tafsiran. Itu tafsiran. Itu bukan menuduh, itu memang segala yang masuk ke mulut, segala dikatakan segala loh. Ya. Apa dasarnya ada ucapan itu? Apa dasarnya ucapan itu keluar dari mulut Yesus? Itu kan segala, bukan hanya cuci tangan, segala yang masuk ke mulut.
andaikan Itu segala saja, itu berarti semuanya. dengarkan Tidak Bang, satu, dua, andai tiga, saja, tidak ada andai itu. saja orang Yahudi, orang Farisi protes, Yesus kenapa muridmu makan babi? Justru Barulah itu Anda dia bisa mengatakan itu protes babi. gitu. Justru itu dia protes, tidak cuci tangan, dia udah protes. Apalagi makan babi, pasti dia protes. Nah, mungkin kalau nggak dia protes. kalau Yesus melihat muridnya makan babi, apa tindakan Yesus? Kan situ tidak ada ceritanya. Enggak, saya tanya, kalau melihat muridnya makan babi, apa tanggapan Yesus? Ya, pasti dia membela muridnya. Ya, nyatanya betul waktu dia hari Sabat Jangan itu Anda mencampur hari Sabat, adukan antara murid-muridnya ajaran Anda yang makan seenak perut roti Anda mau gandum makan itu dengan di ajaran belahnya. Yesus. Tidak mungkin Ya, Yesus ajaran Yesus mengatakan, memang begitu. tidak mungkin Yesus mengatakan, barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati tempat terendah. Lalu kemudian Itu Anda terkecil, mengiyakan Kak. Yesus Nggak muridnya makan sepuluh hukum babi. itu, Bang, hukum itu nggak boleh hilangin. Udah. Kalau Anda hanya mau menipu, jangan di sini tempatnya. Ya, Bang. tidak Abang ada duduk, tipu-tipu. biar Anda dibawa. Bodoh kali jadi orang. Bilang aja haramnya babi itu tidak terikat kepada kami. Ngapain harus ngais-ngais ajaran Yesus kepada muridnya? Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ada nggak perintah di kitabnya orang Yahudi haramkan babi untuk orang-orang Roma Yunani? Ada nggak? Enggak. Justru babi itu makanan yang paling terlesat kalian. Tidak ada orang Yahudi menghalalkan babi, nggak ada. Jadi siapa yang menghalalkan babi? Tidak ada yang menghalalkan babi. Kristen memang babi itu halal. Itu jawabannya. Tidak ada yang menghalalkan babi. Maksudnya tidak ada orang yang didatangkan kepadanya haramnya babi menjadi halal, itu enggak ada. Yahudi enggak, Islam enggak. Apakah Kristen menghalalkan babi? Tidak. Tidak. Tapi Kristen memang sudah halal dari sononya. Karena tidak ada pelarangan makan babi di luar Yahudi dan di luar agama Islam. Jadi Kristen boleh makan babi, boleh. Hindu boleh, Buddha boleh, ateis boleh. Hanya ada dua kelompok di bumi ini yang tidak boleh makan babi. Yahudi, Islam. Itu. Kalau Kristen ngapain memperbodoh diri? Ada kok. Tuhan sudah, Yesus sudah menghalalkan. Memang pernah haram untukmu? Emang pernah haram babi itu untuk Kristen? Kan tidak pernah. Terus ngapain kalian? Ada di dalam Matius 15. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut. Memang dulu pernah haram buat kamu babi itu? Ya nggak pernah. Jadi Anda harus sadar diri. Siapa yang menghalalkan? Jawabannya enggak ada. Yahudi tidak menghalalkan. Islam tidak menghalalkan. Kristen tidak terikat halal haram. Tapi Kristen babi itu memang tidak ada haramnya. Karena tidak ada perintah kepada Kristen jangan makan babi. Yang datang perintah jangan makan babi itu di Islam dan Yahudi. Jadi kalau Yahudi makan babi berarti dialah yang menghalalkan babi itu. Tapi ternyata Yahudi sampai hari ini tidak makan babi. Cuman Kristen. Berarti tidak ada yang menghalalkan bagi mereka yang mendapatkan hukum haramnya babi. Kristen makan babi karena memang Kristen tidak pernah diajarkan bahwa babi itu haram. Kristen memang pemakan babi. Begitu saudaraku. Kalau kami Islam Yahudi babi itu haram. Titik. Kalau kalian memang tak ada nabi yang datang ke Kristen mengajarkan makan babi. Ya silakan. Abang bilang tadi di Kristen kan tidak pernah diharamkan makan babi. Iya. Ya. Boleh kita lihat kalau abang punya Alkitab di situ, boleh buka di Imamat 11 ayat 7 sampai 8, Bang. Itu untuk Yahudi.
Tetapi kami kan pakai ajaran tidak, Itu Bang. Anda ngambil sebagai aksesoris doang. Untuk gaya-gayaan. aksesoris, Bang. Silakan buka kamera abangku. Oh, belum bisa buka kamera. Itu Iya, cuman aksesoris. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu mengikat kaum Israel saja. Imamat Yeremia 31, 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan menanamkan haramnya babi ke dalam batin setiap mereka. Tidak ada dalil Kristen haram babi itu nggak ada. Kalian tidak dianggap oleh Tuhan, makanya tidak ada hukum yang datang kepada kalian. Kalau kami di Islam, innama harrama alaikumul maitata walahmal khinzir. Tuh perintah di Islam oleh pencipta langit dan bumi, wahai umat Islam jangan kau makan babi, wahai umat Yahudi jangan kau makan babi, wahai orang Kristen makan sepuasmu karena dunia ini adalah surgamu. Nah, terus bagaimana Abang bilang Kristen, bagaimana dengan agama Kristen yang gereja Advent? Gereja Advent itu secara khususnya mereka memakai perjanjian lama, Bang. Berarti dia serigala nyamar domba. Belah. Tidak ada ajaran Musa diberikan Tuhan untuk di luar Yahudi, itu nggak ada. Itu milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ada orang yang di luar Bani Yakub memakai perjanjian lama kitab Yahudi, nyamar-nyamar dia adalah serigala nyamar domba. Itu kayaknya Abang offset juga itu, Bang. Kami silakan Anda tunjukkan kepada saya dalilnya di mana di perjanjian lama kalau Taurat yang datang kepada Musa itu untuk orang luar Yahudi juga. Silakan. Ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Advent itu sekte yang belum berumur 200 tahun, baru dibentuk baru-baru kemarin pagi. Advent itu. Setelah dia baca Bible, loh ini kok ada larangan ini, aduh kita bikin sekte baru yuk, namanya Advent. Padahal perjanjian lama itu hanya berlaku untuk Yahudi. Jadi saya katakan sekali lagi, apakah babi itu pernah diharamkan ke orang-orang Kristen? Tidak pernah. Orang Kristen diberikan spesial oleh pencipta langit dan bumi untuk menikmati segala sesuatu selama mereka masih hidup di bumi. Silakan makan semuanya, karena kenikmatan dan kebahagiaannya hanya sebatas di bumi doang. Bang, itu Abang tadi kan tahu kali tentang Alkitab, ya kan, Bang? Nah, bagaimana Ya kan, Bang menanggapi di Kisah Para Rasul 10 ayat 13-15 yang dikatakan di situ, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus berkata, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Nah sekarang itu yang datang kata Lukas Tuhan. Dari mana Lukas tahu kalau itu Tuhan? Dari mana Lukas tahu kalau itu Tuhan? Ayo. Anita, syukran. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang ke Petrus itu Tuhan? Kabarnya Bang, kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Iya, saya sudah bertanya itu, udah paham itu. Jangan kau mengharamkan apa yang dihalalkan, Theos. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu kalau itu Tuhan? Masa Tuhan bicara ke Petrus? Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengar suaranya dan tidak bisa melihat wajahnya, tidak bisa melihat wajahnya. Kok jadi Tuhan yang datang? Jadi tidak ada pernah Tuhan mengharamkan babi untuk orang Kristen, itu nggak ada. Orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan menurut Paulus. Bukan hamba Tuhan orang Kristen itu. Orang Kristen itu tidak pernah datang kepadanya hukum-hukum. Ada nggak pernah Tuhan siang? Iya, siang Bang, siang. Dari mana Bang? Protestan? Katolik? Oh ya, saya
Salesius Pak Bang Juma, nama saya Salesius, saya Kristen Katolik Pak. Oh, Katolik. Iya, iya Bang, iya Bang. Ya. Ya, Gimana kembali ke kabar Bang Juma? baik, baik, alhamdulillah. Baik, puji Tuhan Bang Juma ya, lancar ya puasanya ya. Lancar Bang, lancar. Ah, puji Tuhan. Jadi bahas apa ini Bang Juma? Siapa yang halalkan babi? Babi. Gitu ya? Iya. Ya, oke Bang Juma. Saya kira tidak ada yang halalkan Bang Juma ya. Berarti tetap Dan haram. juga tidak ada yang haramkan. Mati meja, mati meja. Jadi imamat 11 itu enggak haram. Enggak gini Bang Juma. Kalau bagi umat Kristen ya, orang Kristen itu dasarnya apa? Di Kejadian, kitab Kejadian Bang Juma ya. Saya baca Kitabnya kitab Yahudi itu ya, Kejadian. silakan. Kitab Kejadian itu kan ya kitabnya orang Yahudi dan juga sekarang juga dijadikan oleh kitab untuk umat Kristen ya. Kejadian 1 Bang Juma ya. Itu dasarnya Bang Juma. Ntar ya saya bacakan ya. Gak bisa ditampilkan cuma nggak apa-apa ya Bang Juma ya. Enggak apa-apa, silakan Bang. Tapi Ya, dari Bang itu Juma. saya sudah Nggak tahu. apa-apa ya. Ya. 26, Ya, 27, 28. kita ya. baca aja Bang Juma di 27 ya, 27, 28 sampai 29 nanti ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Iya. beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan ya, yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya, itu Bang Juma ya. Jadi dasarnya, jadi terutama di ayat 28 ya Bang Juma ya. Itu 27 dan 28 itu memang Allah menciptakan ya burung-burung di udara, baik yang di laut maupun yang di darat ya. Itu menjadi, dia suruh berkuasalah kepada manusia. Jadi artinya manusia itu harus berkuasa atas semuanya itu ya, dan menjadi makananmu, itu kata Allah ya. Itu dasarnya Bang Juma ya. Memang Bang Juma di dalam kitabnya Musa ya, memang ada banyak hal yang diharamkan, sangat banyak ya. Apakah Bang Juma percaya dengan kitabnya Musa itu? Percaya? Pertanyaan saya itu. Percaya? Sehingga kan ada yang haram kan toh, ada yang halal. Iya. Di kitab betul. Musa. Saya Ya, percaya Bang. Betul. Percaya kan? Percaya? Percaya kan kitabnya Musa toh? Percaya? Percaya. Oke. Sekarang gini Bang Juma. Di kitabnya Musa, terutama imamat ya. Kitabnya Musa itu imamat. Imamat 11 ayat 4 Bang Juma. Silakan baca kalau Bang Juma mau baca ya. Baca aja Bang. Imamat 11 ya, saya baca biar enak ya. Imamat 11 ayat 4. Ya, sebentar Bang Juma ya. Saya buka dulu ya. Ayat 4 ya. Jadi gini bunyinya Bang Juma.
Ini memang Musa memang ada yang halal, ada yang diharamkannya. Ini yang diharamkan Bang Juma ya. Ya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, ya Bang Juma ya. Ada unta di situ diharamkan. Ya. Tapi buktinya sekarang Bang Juma makan unta. Ya. Benar nggak itu Bang Juma? Betul nggak itu? Betul. Artinya Bang Juma ya toh, betul kan itu? Betul Bang. Lama, Bahwa cepat Bang. Di Apa kitab poinnya Musa, cepat? di Imamat ayat 11 ayat 44 ya. Imamat 11 ayat 4 di situ Allah melarang untuk makan apa? unta. Ya, Kenapa terus? Bang Juma sekarang makan unta? Nah, pertanyaan yang Silakan. bagus. Ajaran yang datang kepada Musa silakan. itu untuk siapa? Oke, untuk Musa. Dan Untuk umatnya Musa kan? Saya umatnya Musa enggak? Oke, sekarang saya tanya Bang Juma, apakah Allahnya orang Yahudi sama orang Islam beda? Aturan itu Tuhan kami Enggak, saya tanya dulu Bang Juma, yang saya anggap Bang Juma ini adalah orang yang sedikit pengetahuan lebih jauh di atas saya ya. Saya tanya Bang Juma, apakah Allahnya orang Yahudi sama Allahnya orang Islam beda apa sama? sama. Lantas apa? Ketika Allah ya, kalau sama, Allah mengatakan jangan makan unta. Itu hukum. Kenapa kalian makan unta? Itu hukum untuk siapa? Enggak, saya tanya kenapa? Kan Allah berfirman Itu hukum untuk dilarang siapa? makan unta. Itu untuk siapa dilarang? Loh, kan untuk Bani Israel kan toh? Saya Bani Israel enggak? Loh, sekarang saya tanya, Allahnya Bang Juma sama orang Israel sama atau beda? Tuhan yang sama Berarti memberikan Allahmu aturan. itu pelan-pelin berarti Bang Juma. Hah? Hukum Tuhan kepada Nabi Musa dengan umat. Ini loh Bang Juma, Allah kita itu satu Bang Juma ya. Satu. Kata siapa? Ya. Anda nggak masuk ke situ. Anda Kristen kok. Katolik beda. Kecuali kalau Abang Katolik Juma itu, mengatakan. Katolik dulu, itu Bang bukan Juma. menyembah Tuhannya Yahudi. Katolik itu menyembah dewa. Ya, enggak apa-apa. Ya itu fakta. Maksud saya yang gini, Anda Bang. sembah, Maksud yang saya, Anda Bang sembah Juma. bukan Tuhan kami. Yang Anda Ya, sembah maksud dewanya saya- orang-orang Roma Athena. Jangan Anda masuk di situ. Ya. Orang Kristen Ya, bukan saya nggak menyembah masuk- Tuhan saya kami. nggak masuk ke Ya situ. beda. Ya, saya nggak Makanya masuk ke- kalian makan saya nggak babi masuk ke karena situ. karena tidak ada larangan makan babi kepada orang Athena, orang Romawi. Ada nggak perintah makan jangan makan babi kepada orang Roma Yunani dari Tuhan kami? Ada nggak? Nggak ada. Kamu saudara tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kamu sembah dewanya orang Roma Yunani. Jangan masuk ke kami. Makanya haramnya. Saya tanya sekarang- Bang Juma. Saya tanya, Apa dengar itu? dulu Bang Juma. Saya tanya ya dengan hormat Ya. Bang Juma ya. Saya Iya. nggak paham Bang Juma ya. Iya. Ya, saya nggak paham. Ya, Kalau nggak toh, paham, kan dengarkan Allah saya. itu kan Jangan kata banyak Bang ngomong kalau nggak paham. Sekarang ada guru. hanya satu. Dengar saya baik dulu. orang Yahudi maupun Islam. Satu. Saya dulu Satu kan? dengar. Ada seorang Beda apa guru. sama? Ada seorang guru Iya. mengajar di SMP, SMA. Guru yang sama. Perintah yang datang kepada muridnya yang SMP dengan perintah yang datang kepada muridnya yang SMA, apakah diperuntukkan kepada SMP SMA dua-duanya? Kan tidak. Hukum itu hanya datang kepada Bani Israel.
Makanya dikatakan di dalam Ulangan 5, baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Anda baca. Hukum itu yang datang kepada Musa hanya mengikat Musa dan kaumnya. Nah, Tuhan yang sama kemudian Tuhan yang sama kemudian memberikan hukum dengar dulu, baru Guma. kepada kami umat Islam. boleh, Beda hukumnya. Ya boleh. Ya boleh saya nanggapi ya. Boleh saya nanggapi. Sekarang Ya, nggak usah Anda berarti- permasalahkan antara saya dengan Yahudi. Yang Anda permasalahkan ini Kristen. Apakah ada aturan Tuhan yang datang kepada Kristen? Titik. Itu dulu. Ada nggak perintah Tuhan Saya kan dari sudah Tuhannya Yahudi kepada Kristen? Ada? Saya kan sudah baca di Kejadian 27 tadi sampai 29. Itu perintah kepada Adam dan Perintah Allah keturunannya. itu. Sedangkan Nah, iya, itu Taurat, kan dari Allah tuh. oke. Sekarang Itu Taurat kan dari ada- Allah tuh. Iya. Sekarang Taurat ada Enggak, nggak untuk itu Kristen? dari Allah apa enggak? Saya Enggak, tanya- yang diterima oleh Musa itu dari Allah apa? Dari mana? Bapak. Sekarang pertanyaannya, apakah Taurat untuk Kristen? Bang Juma, Alkitab ya, Alkitab itu Apa itu? terdiri Apa dari, itu? dengar dulu. Ada Dengar dulu, tidak Alkitab- Taurat yang datang kepada Musa untuk Kristen Katolik? Ada nggak? Dengar dulu. Alkitab ya, Alkitab itu terdiri dari dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Saya tanya, Dengar. ada nggak? Dengar dulu. Ada tidak Dengar, biar Taurat Anda untuk paham, biar Anda Kristen? paham, biar Pak Juma paham. Anda Jadi- turun di bawah. Di bawah. Mana? Aduh. Botak kepala, nggak ada ilmu. Botak aja, botak licin. Bikin makruh puasa. Botak. Tapi bodoh. Nah, makruh puasa kan jadinya. Ditanya apa, jawab apa. Kupikir botak pintar. Mulut lebar, masuk babi 1 ekor. Jangan ngeyel kok ditanya, jangan so pintar sama saya. Hukum Taurat, apakah ada diberikan untuk orang Katolik, untuk orang Protestan? Hukum Taurat itu adakah? Itu yang Anda jawab. Kejadian 1 Anda belum sebut, saya udah hafal itu. Makanya di dalam Ulangan 5 diterangkan hukum yang datang kepada Musa bukan untuk nenek moyang, tetapi untuk kaumnya Nabi Musa saat itu juga. Malah kemana-mana bahasnya. Halo saudara Lukas. Selamat sore Bang Juma. Sore juga, buka kamera abang. Silakan Bu. Ini Iya. pertanyaan saya, apa bisa dijawab pertanyaan saya? Terkait dengan materi ini abang. Ah, siap. Buka kameranya abang. Silakan. Selamat sore. Sore juga saudara. Pertanyaan saya menyangkut sesuatu tema Bang. Silakan. Gini Bang, pertanyaan saya masalah haram-haramnya babi itu. Ya, Oke. Memang di agama Kristen memang ada yang dituliskan isinya yang apa kayak bilang sama Bang Juma tadi itu betul. Tapi Berarti apakah nggak yang sekarang ini yang kan sekarang kan trending topik masalah babi ini. iya, Sedang trending topik masalah babi ini. iya. Apakah di dalam agamanya Bang Juma ini babi sedang naik daun sekarang ya? Kok babi naik daun? Yuk, kan saya tanya dulu, apakah kan anda yang berarasi babi haram? Pemakan babi yang naik daun. Pemerintah diprotes gara-gara Sekarang mau pertanyaan saya gini, ditertibkan, gitu. simpel aja saya. Apakah sekarang ini Bang Juma sudah pengen yang kayak gini makan babi anda? Oh enggak dong, saya Yo. pengikut Yesus makan babi. Kan gila itu namanya. Sudah, maka saya bilang lagi naik daunnya babi sekarang ini. Itu diterangkan Sekarang dalam di kitab agama anda Yahudi. ini istilahnya yang dipertuankan babi atau apa Allah? Saya tanya dulu.
Kenapa lari ke situ? Kenapa aneh jadi aneh? Kenapa? Terancam perutnya ndak masuk babi, terancam. Takut nggak makan babi. Padahal ndak ada perintah Tuhan datang kepadamu jangan makan babi. Kamu nggak dianggap umat oleh Tuhan. Makanya tak ada Tuhan memberikan perintah jangan makan babi kepadamu. Karena bagi Tuhan dikasih perintah pun tak ada gunanya. Jangankan pemerintah, Tuhan pun kalian bantah. Jadi sia-sia aja Tuhan memberikan perintah. Karena sudah tahu Tuhan itu seperti apa karakter kalian. Jangankan manusia, Tuhan pun kalian bunuh. Kan begitu. Jadi tak ada perintah Tuhan kepada orang-orang yang beragama Kristen. Tahu. Cuma sekarang yang jadi trending topik ini kan masalah babi yang saya bilang naik daun. Iya, karena kalian muncul di tengah-tengah kami menjual babi di mana-mana. Itu kan bagimu yang haram. Kan bagimu yang haram. Oleh Kan kita karena kan itu, nah kalau begitu, karena kamu sudah tahu babi itu haram bagi kami, jangan kau jual sembarangan toh. Bukan. Yang saya tanya sekarang, Anda mempertuhankan babi atau Tuhan mempertuhankan Hanya Allah? orang Kristen yang mempertuhankan babi sekiranya babi itu Yo. menembus dosa. Andai saja babi bisa Sekarang menembus begini. dosa, maka babi pun kau tuhankan. Mana yang Itulah lebih haram saya tanya Anda? Mana yang lebih haram? Yang masuk dari dalam perut atau yang keluar dari mulut? Tanya Anda dulu. Kalau mengatakan Yang masuk hal dalam perut atau yang tersebut, keluar dari mulut? itu berbicara najis, bukan haram. Loh, Yang masuk dalam perut, yang haram, najis. yang masuk atau yang Itu keluar? tidak berbicara haram halal di situ. Yesus tidak membahas haram atau halal. Itu berbicara najis. Belajar membedakan antara najis dan haram. Kristen memang nggak tahu apa itu Sekarang haram. jangan ganti topik dulu. Masalah babi kita bahas dulu masalah babinya ini. Ya, Apakah siapa yang menghalalkan dalam babi perspektif untuk Anda Kristen? itu di dalam istilah dalam masalah babi ini apakah lagi Siapa yang menghalalkan babi untuk Kristen? setiap ciptaan di muka bumi ini dihalalkan untuk pada semua orang. Tapi Dalilnya ada ada di kata tapi, makanya dengar Imamat dulu. 11 nomor 7 yang menghalalkan Saya tahu sesuatu itu, yang cuma diharamkan lu dengar Tuhan itu dulu. iblis. Iblis yang Yang suka kamu bilang menghalalkan Allah itu makanan apa? yang diharamkan Tuhan. Setiap yang ciptaan suka- yang diciptakan sama Allah itu berhak semua manusia dipelihara di muka bumi dan manusia berkuasa. Dalilnya jelas Yang di penting kalau orang dalam makan. Imamat 11 nomor 78. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kan bagimu yang haram, bagi kita halal. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen? Karena Tuhan sudah tahu karakter kalian mungkin adalah omnivora. Tuhan sayang sama Kami kalian. Makanya Tuhan tidak membatasi kalian. dengar dulu. Makan Jangan suka apapun menang sendiri, kalian makanya. boleh. Ada Kasih nggak Tuhan kesempatan kita mengharamkan ngomong. babi untuk Kristen? Pertanyaan saya. Kesempatan, nggak kasih kesempatan Tuhan- dulu kita Iya. ngomong. Saya bertanya, habis itu Anda ngomong. Ada nggak Oke, perintah Tuhan agar orang Kristen jangan makan babi? Ada nggak? Nggak ada. Berarti perintah jangan makan babi hanya kepada umatnya, umat Yahudi dan umat Islam, betul? Betul. Kenapa Kristen tidak dikasih haram babi? Karena bagi setiap yang hidup di muka bumi ini yang itu berhak manusia berhak menguasai. Apakah Tuhan mengharamkan babi kepada iblis? Hai iblis, jangan makan babi. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Adakah Tuhan mengajarkan hei Kristen jangan makan babi? Nggak ada. Berarti iblis dan Kristen sama, nggak haram babi. Beda.
Beda. Kalau Yahudi, Islam jangan makan babi. Iblis dan Kristen ada nggak larangan jangan makan babi? Bagaimana sama unta? Kalau unta makan. Unta itu larangan untuk Yahudi. Boleh unta. Tapi diharamkan. Itu untuk Yahudi kan? Itu kan untuk Yahudi. Sekarang kami kan bukan Yahudi. kan Israel. Ya, Loh, kami bukan masalah. Yahudi. Anda Kami bukan masalah Yahudi. Kami bukan Tapi Yahudi. keturunanmu mana? Keturunanmu dari mana? Kami Asal bukan usul dari Yahudi. Kami umat Islam. Islam lahir dari kapan? Islam lahir dari abad Abad keberapa? Abad Abad ke-7. keberapa dulu? Abad ke-7. Ya, tahu. Nah, terus? Benar kan abad ke-7? Berarti Iya, terus. kamu mendoktrin masalah itu, kamu doktrin. Kamu ambil dari kitab-kitab sebelumnya. Kamu Mana nggak percaya. Kitab saya Kamu nggak percaya Al-Quran. kitab-kitab sebelumnya bahwa Kitab yang saya menyatakan Al-Quran. itu antara harap atau bukan kapan itu, awalnya itu kamu percaya. Bukan itu. Sekarang kenapa Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen? Karena Sekarang. disayang, karena Kristen disayang, atau karena Kristen dianggap pembangkang, tidak akan mau mendengarkan meskipun dikasih perintah. Ayo, Tuhan satu mereka rubah menjadi 3. Ibadah Sabat atau Jumat mereka lari ke Minggu. Yesus utusan Tuhan mereka katakan Tuhan itu sendiri. Perintah sunat mereka tidak bersunat. Percuma saja Tuhan memberi firman kepada kalian, kalian tidak akan pernah dengar. Begitu juga Tuhan tidak memberikan firman kepada iblis. Percuma saja Tuhan kasih iblis firman, iblis tidak akan tunduk. Orang Yahudi disuruh menyembah satu Tuhan, orang Islam satu Tuhan. Orang Yahudi disuruh bersunat, orang Islam bersunat. Orang Yahudi dilarang jangan makan babi, kami tidak makan babi. Kristen kenapa nggak dikasih hukum? Kok Kristen dianggap anak tiri? Jangankan hukum, nabi pun tidak ada dikasih kepada orang-orang Kristen. Kami Nabi Muhammad. Orang Yahudi Nabi Musa, Nabi Isa, Yesus. Nah, Kristen nabinya siapa? Ada. Tuhan tidak menganggap kalian. Kalian punya kitab hanya mengambil terjemahan dari kitab Yahudi dan mengambil surat-surat yang ditulis-tulis oleh orang-orang yang bukan nabi. Jadi solusinya buat kalian hanya ikut Nabi Muhammad supaya kalian punya nabi. Begitu. Jadi kuncinya jangan Anda itu terjebak oleh tema saya. Siapa yang menghalalkan babi? Tak ada. Kristen itu memang dari sononya tidak ada perintah kepada Kristen haram babi. Itu hanya berlaku kepada umat pilihan Yahudi, Islam. Kristen gak ada hukum haram babi. Kristen mau ngapain dengan babi aja silakan aja, itu fakta. Jangan sakit hati kalau udah disampaikan begitu. Nah, oke, selamat siang, Bang. Siang. Masih tentang Lagi masak babi dah apa? ini apa yang lain? Enggak, ini bahasannya, Bang. Masih bahas tentang makanan apa-apa. Iya, ini siapa yang menghalalkan babi? Ini Yang sudah asal. menghalalkan tentu di perjanjian lama kan kita udah tahu tadi, Juma juga udah pasti Nah, tahu. ada nggak? Oke. Ada nggak perintah haram babi untuk orang-orang Kristen? Ya karena kita merujuk dari perjanjian lama tentu ada, tapi tertulis di perjanjian lama. Ya itu kan untuk Yahudi, abangku. Itu untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Betul sekali, karena memang keselamatan itu dan Nabi terdahulu juga memang dari Yahudi semua, kita harus akui. Berarti tidak ada yang mengharamkan babi. Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen, betul? Ya tentu kalau kita dari sejarahnya berangkat dari perjanjian lama, ya Itu tentu kitabnya iya. Yahudi, abang. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa Iya, Kristen harus iya. ke situ? Memang Itu kan kita hanya kan sama. Ya, memang kita kan
sesuai Alkitab yang kita pegang, karena ada perjanjian lama, perjanjian baru. Lah, itu kan perintah Tuhan untuk kaumnya Bani Israel saja, anak-anak Yakub, bukan untuk Kristen. Jadi tidak ada perintah haramnya babi untuk Kristen, Katolik, Protestan dan seterusnya, nggak ada, betul? Betul. Nah, saya tanya, kalau untuk Terus- Muslim masalah babi ada tertulis, ada juga tertulis langsung di Quran haram gitu. Ada, haram, tidak boleh makan babi. Al-Quran Apa ada. aja itu? Ya, Dilarang apa aja makan- makan haram. Dilarang makan babi dan binatang-binatang yang disembeli bukan atas nama Allah. Tidak boleh di Islam. Dilarang makan darah, dilarang makan bangkai. Begitu, Abah. Iya, Nah, itu itu kan kalau di perjanjian berlama kan tentu yang itu berkuku kitabnya belah apa aja. Yahudi. Itu kitabnya Yahudi, Iya, Bang. tapi Sekarang masuk Kristen- juga ke saudara kita, kitab suci saudara kita Muslim masuk juga masalah babi, Oh, masalah unta itu enggak. berkuku. Beda hukumnya, kepada kami beda hukumnya. Kami tidak mengikuti Hukumnya apa hukum kan? yang ada Haram kan? di kitab perjanjian lama, bukan kami anut. Bukan, kami Al-Quran. Beda, Bang, beda. Sekarang ada nggak hukum haram halal makanan untuk Kristen dari Tuhan? Ada nggak? Dan saya bilang kan tadi kalau kita berbicara Kristen itu di Yahudi, karena memang Kenapa keselamatan. masuk ke itu, ke Yahudi? Nah, yang jadi Kan pertanyaan, yang saya tanya yang kan jadi Kristen. pertanyaan. Berarti Iya. abangku, maaf nih, berarti di Kristen tidak pernah Tuhan memberikan hukum, aturan, betul? Ya ada dong, namanya hukum Taurat. Mana, Kita mana, juga mana? Memang setiap Nabi Ya, mana ibadah yang kita kan diutus baca untuk hukum orang Taurat. Kristen? Nabi mana yang diutus untuk orang Kristen itu? Nabi yang mana? Siapa nabinya orang yang Kristen? kita kan semua di perjanjian lama, di kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru ada, maksud saya. Itu Jadi kita nabinya berdasar- orang Yahudi, abangku. Ya tapi kan Ya. sama. Kalian Apa samanya? Enggak, tanya dulu Pak Juma, Nabi-nabi- Pak Juma. Nabi-nabi terdahulu tetap juga dia ada di sejarahnya, apa dipercaya enggak sama saudara Muslim? Kan Kami gitu aja. percaya Nabi itu diutus kepada kaum Bani Israel, bukan Betul. untuk kami. Nah, sekarang Kristen, Nabi itu juga adalah Nabi Israel. Nabinya Kristen siapa? Enggak Maksudnya ada. nabinya Kristen siapa? Enggak ada. Tuhan Ya, tidak tentu pernah kami memberikan Tuhan tidak pernah memberikan perintah aturan main kepada yang beragama Kristen. Nabi-nabi turun Sebenarnya dengan ajarannya untuk kaumnya Bani Israel. Jelas itu, Bang. tapi kedatangan Yesus, masalah kedatangan Yesus ke dunia setelah dia mengajar udah dewasa lah, maksud saya tahu kan ayatnya ada yang haram Yesus itu untuk bukan kaumnya soal Bani Israel. Yesus untuk Israel. Iya, iya tapi kan Nah, kita bukan untuk kan pengikut Kristen, Yesus. Bang. Itu pengakuan Kristen sendiri. Bukan Itu- cuma pengakuan sama tindakannya memang sekarang, kita pengikut. sekarang mana aturan yang Yesus berikan untuk orang-orang non-Yahudi? Yang mana? Ada? Tidak ada. Kalian itu Di tidak pernah perjanjian lama dianggap oleh tentang- Tuhan. Kalau di tidak pernah perjanjian lama dianggap. itu kan tentang aturan, kita udah paham semua tentang hukum Itu Taurat untuk soal agama makanan. Yahudi. Sekarang untuk Betul. Kristen ada enggak? Ada enggak aturan untuk Kristen? Ya kita pokok Yesus gitu kan, kita kan berarti kan Iya, sebagai pengikut Yesus pun tentu hanya mengikuti untuk bangsanya ajaran dan Israel. Bangsanya Israel, Yesus. Tapi Kristen siapa yang diutus untuk Kristen? tentu Yesus dong, kan dia Yesus utusan, untuk dia nabi. kaumnya Bani Israel, paman.
Oh itu betul, kita harus akui dan tertulis keselamatan datang dari bangsa Israel. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang diutus untuk Kristen memberikan aturan? Babi tidak haram, sunat tidak boleh, ibadahnya minggu, menyembahnya Yesus, tempat ibadahnya gereja, hari ibadahnya minggu. Itu nabi siapa itu? Siapa yang mengutusnya? Kalau ada yang kayak gitu ngomong kayak gitu, kita nggak percaya. Kita lihat dari segi tindakannya dong. Makanya kita jadi pengikut Yesus, Kristen disebut. Kalau langsung mengaku Yesus pengikutnya Yahudi, Baang. Betul. Nah, sekarang kalian bukan Yahudi. Segala macam. Mengikuti tradisi Yahudi. Kan memang berarti kita dari tadi udah ngaku ya. Berarti cuma ikut-ikutan doang. Ya kita ikuti. Kayak kita lah ya. Berarti kesimpulannya, Kita ikuti narasinya. Iya, berarti kesimpulannya babi haram untuk Bani Israel dan Bani Ismail. Tidak ada larangan babi haram kepada di luar dua kelompok ini. Betul? Betul? Iya, tapi kita berdasarkan kan saya bilang tadi kita perjanjian lama. Berarti kita kan Tuhan ini kan pencipta mengikut sejarah Bang Juma. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menganggap kalian. Karena tidak ada aturan Tuhan yang datang kepada kalian, saudaraku. Kalian hanya ikut-ikutan gitu ya. Enggak, kita jujur dulu. Kita setiap narasi Bang Juma, ya memang kalau benar ya benar. Kalian hanya ikut-ikutan gini. Mungkin Bang Juma kan tahu di tanah Batak itu belum kenal agama dulu. Ini ngikutin nalarnya, ikut-ikutan. Hanya menyembah apa aja lah, nenek moyangnya, apanya, kayu, tergantung apalah Tuhannya. Datanglah misionaris kan, Nomensen. Pasti tahu Bang Juma kalau benar mendalami Kristen sejarah ya. Iya tahu. Datanglah Nomensen menyebarkan Injil Yesus. Itu kan di beberapa kali mau dibunuh dan akhirnya terbunuh juga. Jadi benar. Setelah diceritakan kita ngikuti, karena kita ngikutin apa? Karena melihat karakter Yesus kan gitu. Betul itu. Kalau saya akui ya betul. Nenek moyang kita ngikut dari misionaris dari Jerman, Nomensen itu ke tanah Batak. Beberapa kali mau dibunuhkan. Itu maksud saya gitu. Ya saya ikuti nalarnya. Tapi kalau soal makanan kita bahas terlalu dalam, ya tentu ya emang manusia nggak ada yang sempurna selain manusia Yesus. Masalah dilarang berbohong juga, dilarang mengucapkan saksi dusta. Waduh, kita ini dilarang mengucapkan Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Demi setiap hari manusia yang udah bohong demi Allah katanya itu banyak, Bang Juma. Jadi kalau tentang makanan, Yesus sudah jelas menyebut yang haram bukan soal tentang apa yang masuk dari mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Itulah dasar kami. Siapa yang doyan babi makan saja. Percuma aja, percuma Bang. Percuma Anda mengambil yang kayak gitu. Toh tidak ada babi haram untuk Kristen. Dari sanonya memang tidak pernah Tuhan memberi aturan kepada Kristen, Katolik, Protestan atau Advent atau apapun itu. Pencipta langit dan bumi tidak pernah memberikan perintah atau larangan kepada orang Kristen. Tidak pernah mengutus nabi kepada orang Kristen. Yang diutus hanya Yesus kepada kaumnya Bani Israel dengan seperangkap aturan-aturan untuk Bani Israel. Kristen biar dianggap paten. Nah, ya sudah. Benar sekali. Sudah. Berarti tidak ada yang menghalalkan babi, nggak ada. Memang babi sudah halal dari sononya untuk Kristen. Tidak terlibat di dalam haramnya kepada Bani Israel. Gitu, Bang. Saya juga sebagai Kristen ya, pengikut Yesus, kadang saya mikir, alangkah luar biasa bahagianya orang Israel ini. Keselamatan harus datangnya dari situ, dari nabi-nabi. Segitu banyak negara gitu loh. Kadang kita mikir gitu, benar. Benar, itu udah benar. Kenapa harus ke Israel gitulah? Tapi itu pilihan Allah kan gitu. Pilihan Allah harus memilih lahirnya, datangnya keselamatan itu dari bangsa Israel. Ya tentu kita negara-negara lain. Kita tadinya belum beragama. Yang saya bilang tadi, misionaris datang mengabarkan Injil. Orang tua kita, nenek moyang kita sama sekali nggak kenal agama, berhala.
mulai ada ini apa si sembah contohnya. Jadi ya kita termasuk kan ya beruntung kita mengikuti kan gitu, dapat keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Ya, tidak ada aturan haram halal kepada Kristen dari Tuhan, itu intinya, betul? Cuma nebeng Untuk Israel, Kristen. Ya, setelah kedatangan itu hanya yang tadi, bukan soal makanan, maksudnya kata-kata kotor, menghina itu lebih parah. Karena apa? Soal makanan akan keluar, kita buang. Iya, gitu. tapi itu Kalau pun dari aturan itu tidak untuk Kristen juga. Nggak ada, intinya orang-orang Kristen tidak ada aturan haram babi, halal babi, nggak ada aturan itu. Tapi membenarkan enggak Juma kalau saya bilang yang lebih parah yang keluar dari mulut, misalkan saya atau sebaliknya Bang Juma menyakiti saya dengan kata-kata sampai menghina orang tua, jauh lebih sakit kan daripada betul itu, betul. Kita sepakat lah itu, jangan kita pura-pura. Kan bagus aturannya. Iya betul. Nah gini baru mantap. Memang kalau saya naik ke saudara apolog kita Muslim, ada semua mau hanya satu yang nggak bisa saya hadapi, si Ripa sama si Hesti. Bang Juma langsung barbar terus, padahal kita udah enak gini ya, enak kan itu sebenarnya. Di TikTok ini hanya gini-gini, kalau ketemu sebenarnya kayak saya tinggal di Jawa Barat, alangkah baiknya nih suku Sunda semua di sini. Itu plat saya itu bawa orang pengajian lagi saya contoh mobilnya Mazmur. Oke Bang, saya mau ibadah dulu Bang, makasih banyak ya. Ya, makasih ya. Oke, sip. Salam kenal saudaraku Mazmur. Nanti naik lagi ke sini ya, Bang. Makasih. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita mau asar nih, gimana nih? Kita tunggu teman kita yang mau naik, moderatornya kok nggak ada nih. Moderator pada kemana ini? Aku mau sholat asar dulu. Ayo, sementara yang minta permintaan dari saudara kita Kristen mau membahas tentang babi masih ada banyak. Gimana? Sayang kalau ditutup komalnya. Mana ini? Halo, moderator Islam, naik dulu. Naon? Hah? Oh, lomba azan. Oh, alamak. Lomba azan? Kenapa saya nggak dipanggil? 15, 17. Makasih udah di prank. Pantasan tadi kok ini kan jam 2, apa HP saya rusak? Di sini baru jam 2 lewat sekian kok sudah mulai azan, tapi azannya kok panjang kali. Ada pula azan kayak azan Bugis, awe puang. Moderator udah pada tidur ini moderatornya. Kita naikkan lagi saudara kita yang sedikit agak paham Bible, jangan yang ngeyel. Tapi naik, ya adanya moderatornya di bawah. Nakal juga. Siapa itu tadi yang menaikkan teman-teman? Siapa yang menaikkan beliau ini? Halo, selamat siang. Iya. Selamat siang. Siang. Buka kameranya, Bang. Oh, buka kamera nggak apa-apa. Boleh. Wow, sudah siap dengan segala persenjataan ninja kita ini. Dari mana, Katolik atau Protestan? Saya nggak mengikuti apa ya. Saya nggak usah pakai denom lah. Saya nggak bicara tentang denom gitu loh. Gitu. Jadi saya Kristen. Yang penting saya Kristen. Saya bukan bicara tentang denom ya. Oke. Ini kan siapa yang menghalalkan babi kan? Iya. Oke. Yang menghalalkan babi itu ya Tuhan itu sendiri. Di mana? Di mana? Betul. Kalau kamu buka di dalam Markus 7 ayat 19. Itu keterangannya kan Markus yang punya keterangan, bukan Yesus. Dengan demikian penulis semua kitab itu kan manusia. Kayak Taurat itu kan nulisnya Musa. Oke, baik. Apakah kamu gara-gara imamat itu kan tulisan Musa juga?
Oke, baik. Sekarang begini. Jangan gitu dong. Kalau kita diskusi itu jangan siapa penulisnya, jangan ke anak-anak. Sedangkan nanti saya buka nanti sama kamu. Dari surah Al-Fatihah sampai Anas itu penulisnya itu Muhammad gitu loh. Oke. Sekarang ketika dia menghalalkan menurut saudara, itu dihalalkan untuk siapa? Untuk siapa? Dibaca dulu, Bro. Ya, itu dihalalkan untuk siapa? Ya untuk manusia dong. Manusia mana? Lah untuk manusia. Ya, siapa manusianya? Oke. Kan Yesus kan mengatakan, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan itu halal. Halal enggak semua makanan? Halal untuk siapa? Oke. Pengikut Isa. Pengikut Yesus. Siapa pengikutnya yang menghalalkan babi? Siapa? Orang Kristen. Berarti berarti Yesus menghalalkan untuk Kristen. Isa pun juga membatalkan hukum Taurat. Nah, sekarang di mana perintah haram babi untuk Kristen sebelumnya? Apa kau bilang? Di mana babi itu haram sebelumnya untuk Kristen? Di mana? Enggak ada. Orang Kristen itu belum muncul itu sebelum datangnya Kristus. Nah, terus kenapa dihalalkan kalau memang tak ada haram untuk Kristen? Karena ada Kristus lah, Yesus itulah jadi ada Kristen, bro. Nah, sekarang yang menjadi orang Kristen itu sekarang yang menjadi orang Kristen itu kan orang Roma Katolik Yunani. Sekarang orang-orang ini menghalalkan babi. Memang pernah haram untuk orang Roma Katolik Yunani? Pernah? Babi itu pernah diharamkan? Matanya Yesus itu semua makanan itu jadi halal, bro. Saya tanya, memang pernah babi itu haram? Ya makanya dulu, bentar. Memang pernah babi itu haram untuk orang Roma Yunani? Pernah? Ya pernah. Di mana dalilnya firman Tuhan haram untuk Roma Yunani? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana babi haram untuk Roma Yunani? Itu, bro. Ada juga orang-orang Yahudinya situ. Saya tidak tanya Yahudi. Ya, orang Roma Yunani yang kutanya, kapan Tuhan mengharamkan babi kepada mereka? Jangan bicara tentang Roma Yunani. Kristen itu Katolik, Roma, Protestan itu. Kapan babi haram untuk Roma Yunani? Itu kapan Tuhan mengharamkan babi untuk orang Roma Yunani? Sekarang saya tanya, bro, Isa membatalkan hukum Taurat nggak, bro? Kapan Tuhan mengharamkan babi untuk orang Roma Yunani itu kapan? Bisa aja membatalkan hukum Tauratnya. Nggak ada urusannya itu. Yang saya tanya, yang saya tanya, kapan Tuhan mengharamkan babi untuk Katolik dan Kristen Protestan? Surah 50, Ali Imran 50, bro. Isa menghalalkan sebagian yang diharamkan. Hukum Taurat. Untuk siapa? Kenapa Isa itu membatalkan hukum Taurat? Untuk siapa Isa membatalkan? Untuk siapa? Ya, untuk pengikutnya, pengikutnya. Orang Roma atau Yunani? Nah, sekarang di situ orang nggak ada dibilang tentang orang Roma. Bro, situ pengikut dia. Nabi Isa pengikutnya itu Bani Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Kalau Nabi Isa menghalalkan sebagian dari Taurat, itu untuk kaumnya Bani Israel. Pertanyaan saya, sejak kapan babi haram untuk Roma Yunani? Itu pertanyaan saya. Boleh makan daging babi enggak?
Adek, Jawab. pertanyaan saya, sejak kapan babi haram Jawab untuk dulu, cuma Roma orang Yunani? Israel yang Sehingga itu boleh makan daging babi di nggak dalam surah mute dulu, Al-Imran? host di mute dulu. Dengarkan saya, dengar. Sejak kapan Tuhan pencipta langit dan bumi mengharamkan babi untuk Roma Yunani sehingga Roma Yunani harus diam sedikit lagi sehingga diam sehingga kalian orang di luar Yahudi itu harus mengambil data, oh Yesus sudah menghalalkan loh, Yesus sudah mengatakan bukan yang masuk yang mengharamkan tapi yang keluar. Emang sejak kapan babi itu haram untuk kamu? Kapan? Isa membaca hukum Taurat nggak, bro? Untuk kaumnya Isa Bani membaca Israel. hukum Taurat nggak? Untuk kaumnya Bani Israel, betul? Iya, untuk Iya, membaca sudah. Taurat itu Bani Sudah. Iya, kan? Itu sudah tak ada masalah. Sekarang yang jadi pertanyaan, sejak Ya, kapan itu babi itu hukumnya haram Isa untuk dan kalian? Yesus Kristus. Sejak Jadi kapan lagi babi haram dimasalahkan, untuk bro. kalian? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan babi haram untuk kalian? Nggak ada. Oke. Udah nyerah? Nyerah. Oke, nggak ada ya. Anda ke bawah lagi. Bro, dengarkan. Benar nggak? Host jangan dinaikkan Benar dulu. nggak? Saya Isa jelaskan membaca dulu hukum sedikit. Taurat. Kita berbicara ilmu mantik dulu, ilmu mantik. Sebelum kita asar. Jadi perintah haramnya babi datang kepada Nabi Musa dan kaumnya. Lalu setelah itu Tuhan tidak pernah mengharamkan babi kepada orang Roma, orang Athena, tidak pernah. Lalu Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, kembali mengharamkan babi kepada kaumnya Nabi Muhammad. Jelas itu kan? Tuhan mengharamkan babi untuk Bani Israel, Tuhan mengharamkan babi untuk Bani Ismail. Dua keturunan yang mendapatkan titah haram babi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Oke? Dan juga Al-Ma'idah ayat 3. Begitu juga Ulangan 14 nomor 8, Ibnu Ahmad 11 nomor 7 dan nomor 8. Haram babi. Sekarang orang-orang Kristen tidak ada perintah kepada mereka haram babi, sehingga mereka butuh Yesus untuk datang menghalalkan. Aduh, Yesus kok lama kali turunnya. Cepatlah turun Yesus. Kami sudah nggak tahan ini. Kami sudah mau makan babi. Kami butuh kamu Yesus. Turunlah segera. Dan setelah kamu turun, segeralah kau mati, supaya kami bisa makan babi. Pret! Emang kapan kalian itu diharamkan babi? Kapan? Kapan ada perintah Tuhan kepada kalian makan babi itu haram? Yesus, turunlah segera. Perutku sudah rindu dengan kokok. Cepatlah turun Yesus. Oh orang-orang Yahudi, salibkanlah cepat Yesus, karena kami sudah pingin makan babi. Memang untuk apa? Dengan demikian dia sudah menghalalkan segalanya. Emang pernah haram untuk kamu? Pernah? Pernah rupanya? Dengan demikian dia sudah menghalalkan segalanya. Dia berkata bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut yang menajiskan. Dengan demikian, hore, kami bisa makan babi dong. Memang kapan babi haram untuk kalian? Kapan? Mana dalilnya babi haram untuk orang Katolik? Mana? Mana dalilnya babi haram untuk orang Protestan? Mana? Lah memang gak ada, kalian aja sibuk sendiri. Tidak pernah ada pengharaman babi untuk orang Romawi, untuk orang Yunani, untuk orang Belanda.
Gak ada, mana dalilnya? Di kitab mana itu tertulis? Tiba-tiba saja kau ambil kitabnya Yahudi, kau tempel dengan kitab lo, lalu kau bilang di situ sudah halal babi, makanya kami sekarang boleh makan babi dan tidak boleh dilarang menjual babi karena sudah halal. Memang kapan babi itu haram samamu? Kapan? Di mana babi itu haram untuk lo? Emang ada? Sosokan, jangan lagi kau mau diatur tentang makan makanan. Jangan lagi kau mau diatur tentang minum minuman. Memang sejak kapan kau orang Roma Yunani itu dilarang makan ini makan itu? Ada perintahnya. Nih mericik tember jahe, nggak ada. Sahabatku bintang barakallah. Seorang generasi. Gak ada kan? Gak ada. Jadi jangan sok cantik. Kami udah bisa makan babi loh. Kenapa? Karena Yesus sudah menghalalkan. Yesus sudah mati disalib untuk ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk terut. Memang pernah babi itu haram untuk kalian sampai kalian harus, aduh kapan ya Yesus mati disalib? Kenapa? Kami sudah rindu ingin makan capcay babi. Kami sudah rindu ingin makan babi kecap. Cepatlah Yesus salib supaya kau bebaskan kami biar kami bisa makan. Sok sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Haramnya babi bukan untuk kalian. Kalian mau makan babi kek sebelum Yesus disalib atau setelah Yesus disalib, tak ada pengaruhnya. Tak ada pengaruhnya. Yesus disalib, tidak disalib. Yesus disalib, tidak disalib. Kalian mah bebas, pas. Mau ngapain aja. Tidak ada. Tuhan pernah berfirman kepada orang Roma Yunani, hai orang-orang Yunani, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagi. Mana ada. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Kalau Yesus datang menghalalkan babi, halal untuk yang haram, halal untuk yang telah diharamkan untuknya. Siapa itu? Bani Israel. Cahayu. Kalian pengikut bangsa Romawi Yunani, bukan bangsa Yahudi. Apa pula kau sibuk-sibuk? Sibuk kali dia. Aku ini kami sudah tidak haram lagi babi. Emang sejak kapan haram? Di mana itu ada haramnya babi untuk orang-orang Kristen? Tak ada kan? Nah, jangan sibuk sendiri. Itulah yang dikatakan Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami umat Islam berlindung kepada Allah agar Allah memberikan kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang dimurkai. Bukan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Yahudi dimurkai. Kenapa? Karena ada aturan main, mereka tidak lakukan. Marah Tuhan, murka Tuhan. Yang sesat tidak ada aturan kepadanya, mereka bikin sendiri. Saya kira begitu sementara, karena ini kayaknya aslinya deh. Udah jam 15.17. Silakan sahabat Islam moderator naik dulu dong. Jangan kayak gitu dong, saya jangan dikerjain dong. Naik dulu. Weh, moderator satu orang aja naik dulu bosku, adakah? Jangan nakal ya kalian, aku mau sholat loh. Apa ini? Kemana orang-orang ini? Anak-anak api naik dulu. Please, sampaikan kepada mereka, Bang Suma butuh moderator satu orang. Please, yang lagi live siapa? Aku mau sholat panggilan jangan kayak gitulah.
Wih, wih. Asa nih. Satu orang dulu naik, wih. Please. Ya Allah ya Karim. Wih, yang ada di Jakarta atau di mana kek? Naik dulu please. Yang ada di Medan, anak-anak api, kemana kalian? Hei, naik dulu. Ah, ini dia beliau. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum ini bang, moderator di sini. Jangan, saya anu aja. Jadi moderator boleh? Saya temanin aja, mau sholat dulu ya Bang Zuma. Aku mau sholat, abang. Iya, mau sholat. Saya tungguin aja. Oke. Siap. Boleh ya abang. Makasih abang ya. Sambil saya kasih moderator ya. Mana tahu abang merasa sepi sendiri gitu. Siap. Masya Allah, luar biasa abang ini. Bismillah, Allahu Akbar. Anda hanya dapat menambahkan hapus. Iya, aku mau sholat. Oke. Tunggu ya bang ya. Ada Yonatan katanya Bang Zuma. Dinda Yonatan Nandar. Tunggu. Yonatan Nandar. Iya, saya chat. Ada yang ngechat di bawah itu, saya lihat. Oh, dia live di sebelah. Oh iya. Oke. Tunggu ya bang. Memang banyak kali moderator di sini ternyata. Kita hapus dulu. Satu-satu kita hapus. Biar ini. Wis, memang banyak kali bang moderatornya. Abang di mana ini? Di Jakarta Bang. Oh di Jakarta. Ya, sehat kan bang? Alhamdulillah sehat. Abang sehat? Alhamdulillah sehat abang. Alhamdulillah. Di Sulsel kah atau lagi di? Iya, Sulsel di Makassar. Oh siap. Bang Andi pernah 2 kali kah ke tempat saya tuh? Oh gitu. Abang orang asli mana? Makassar. Itu nih ku bilang, ngapa nalogatnya begitu kak Mas? Sari batangku pohai. Sudah moderator maki sahabatku, biar saya dulu sebentar. Kita aja dulu orang pote-pote maki di sini sebentar. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana ya, kita di sini aja ya. Ya sambil tunggu Bang Zuma ya, kita bicara apakah chat di bawah aja. Wah saja kok, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lamlang. Siapa yang mau naik lagi? Ayo yang mau naik. Peci Syifa, naik aja biar ada temannya. Assalamualaikum Peci Sufi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gurunda ini lagi sholat
dulu jadi. Iya, saya nemenin abang di sinilah. Iya. Kasih. Daripada- Biar enak kan kita ngobrol-ngobrol. Iya, siapa lagi yang mau naik ya? Enggak. Siapa lagi yang mau naik ya? Lambaikan tangan yang mau naik. Ngobrol-ngobrol. Iya, kita ngobrol-ngobrol menjelang buka puasa. Jangan oten lah. Kita belum kita ilmunya begitu. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja. Alif mau naik. Bang Alif AS. Mana yang mau naik? Firdaus. Oke. Firdaus ya. Mana Firdaus? Bang Firdaus. Mana? Coba taping lagi. Buat permintaan lagi Bang Firdaus. Wah, dibawa kali. Oke, nak keramat 3-an. Oh, ini ada nih. Mana? Naik. No. Firdaus. Assalamualaikum. Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bagaimana kabarnya abang-abangku? Alhamdulillah. Lagi Alhamdulillah. istirahat ya. Gurunda lagi sholat. Gak apa-apa kalau ada otennya mau naik, kita naikkan aja bang. Iya. Kita tanya Tuhannya oten berapa? Iya. Iya. Insya Allah kita bisa atasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang ini? Saya naikkan kah? Siapa oten di sini? Tapi jangan oten mau penghujat. Kalau oten penghujat, Iya, jangan. Bisa ini Rom ini. Iyalah. Yang mau diskusi aja. Biar ada temannya aja. Udah punya. Doa. Amar. Alhamdulillah tadi malam itu Bang Zuma mensyahadatkan orang yang sudah syahadat. Alhamdulillah. Artinya gini, dia ini Islam cuman Islam KTP. Ayahnya Muslim, bundanya Kristen tadi malam itu kan. Tapi ini sudah syahadat. Dari kecil dia tidak pernah mengenal Islam, bahkan dia pernah ke gereja. Akhirnya disyahadatkan tadi malam. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Dia minta syahadat, disyahadatkan sama Bang Zuma tadi malam. Karena mudah-mudahan itikat dia bukan karena dia cinta sama gadis Muslim ya. Kalau kata dia sih karena dia suka dengan gadis Muslim dan ingin menikah dengan gadis Muslim, cuman dia tidak pernah baca Bismillah saja tidak pernah dia. Iya, yang berdebat terus itu, tapi dia sudah syahadat tadi malam. Bukan, dia belum pernah berdebat bang, belum pernah berdebat, cuman baru tadi malam dia naik, dia minta tolong disyahadatkan sama Bang Juma. Luar biasa. Iya, karena biasa dia berundang. Iya. Kalau saya dulu pernah pula ini sama orang Sulawesi, namanya si Bona. Rupanya iya, dia minta syahadat sama saya di room kayak gini. Dia katanya akunya Kristen gitu kan. Dan ikut bersyahadat. Ya kita syahadatkan di atas ini. Tidak taunya dia emang mau cari apa, dia cari sensasi atau bagaimana kan? Oh, cari sensasi kali.
Akhirnya dia minta maaf. Jadi begini dia bilang, saya ini emang sudah Muslim, cuman saya pernah ikut ke gereja katanya. Oh pernah murtad kalau begitu, saya bilang. Bagaimana itu anunya kalau sudah pernah murtad terus masuk Islam? Itu kami cari itu. Jadi kebetulan dia naik di room kawan kita itu, Bang Akal Sehat namanya. Ya. Itu kami cari di Sulawesi itu, dapat orang itu kan. Iya. Akhirnya dia minta maaf lah segala macam dengan kita. Saya bilang, iya, saya bilang dia ngakunya seorang apa, orang ini, saya bilang gitu kan. Ngakunya orang Kristen, tak taunya bukan. Gitu. Gitu. Kenapa ini? Kenapa kalau di atas Firdaus? Banyak penggemarnya, Bang. Apa itu? Penggemarnya Abang banyak. Enggak juga. Itu di bawah itu, yang komen-komen itu tidak jelas. Nah, siapa itu?